Beberapa hal sebelum persiapan gladi bersih. Beberapa hal sebelum persiapan gladi bersih. Yang pertama, Bapak Ibu, besok untuk gladi bersih SD dan MI, yang menumpang di SMP maupun MTS, nanti pengawasnya kita kan tidak memasukkan RAB pengawas ketika gladi bersih. Pengawasnya nanti disilang antar SD atau MI. Jadi misal yang sesi 1, di tempat kami ada 2 SD, yaitu SD Terpadu Ma'arif Gunung Pring dan SD Gunung Pring 3. Maka pas gladi bersih, yang menunggu anak SD Terpadu Ma'arif adalah pendamping dari SD Gunung Pring 3, yang menunggu anak dari Gunung Pring 3 adalah guru dari Terpadu Ma'arif. Ini bagi SMP dan MTS yang ditumpangi. Jadi kita tidak perlu melibatkan pengawasnya dulu, pengawas yang nanti ditugaskan, tetapi Bapak Ibu bisa memaksimalkan pendampingnya dulu. Kenapa kok seperti itu? Agar anak mulai latihan, dia yang menunggu itu bukan gurunya sendiri atau bukan pendampingnya sendiri, tetapi mulai dari pendamping atau pengawas dari luar. Ini untuk SMP dan MTS yang ditumpangi. Apakah ada pertanyaan, Bapak Ibu? Yang ini dulu, tidak ada pertanyaan ya? Jelas ya? Untuk SMP dan MTS yang ditumpangi, jadi nanti silangkan pengawasnya dari dari SD kita silangkan. Lalu bagi sekolah-sekolah SD yang mandiri, silahkan mulai dibicarakan di tingkat K3S. Nanti matur kepada kepala sekolah, biar mulai dipikirkan untuk pengawas silang dari SD-SD yang mandiri itu. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Untuk pengawas besok pas gladi bersih, nggak ada ya? Kalau tidak, saya lanjutkan. Halo, Yang kedua, tes. Pak Pram. Gini, monggo. Halo, coba diulang tadi baru masuk. Maaf. Kepotong sinyalnya. Halo, tes. Mohon maaf Bapak Ibu, barusan ada telepon. Ini udah tak matikan deh HP saya biar tidak ada gangguan. Baik, saya ulangi nggih Bapak Ibu. Yang pertama, untuk SMP dan MTS yang ditumpangi SD dan MI, pengawas pas gladi bersih kita silangkan antar SD atau MI. Sebagai contoh, di sesi yang pagi di tempat kami SMP 2 Muntilan, ada dari SD Terpadu Ma'arif Gunung Pring, sama dari SD Gunung Pring 3. Maka nanti pengawasnya yang SD Terpadu Ma'arif Gunung Pring akan diawasi oleh pendamping dari SD Gunung Pring 3. Nah, yang dari SD Gunung Pring 3 itu nanti akan diawasi oleh pendamping dari Terpadu Ma'arif. Ini contoh yang di tempat kami. Nah, di tempat Bapak Ibu nanti bisa diatur biar anak-anak SD ini mulai terbiasa pengawasnya bukan gurunya atau bukan pendampingnya sendiri.
Nah, lalu bagi sekolah SD MI yang mandiri, nanti mulai dipikirkan untuk pengawasnya. Mulai dipikirkan untuk pengawasnya karena pengawasnya harus silang. Baik, sampai sini ini kelihatannya Mas Agus sudah siap bertanya. Silakan Mas Agus. Tehnya nampaknya enak ini. Ini maaf saya terlambat ini tadi. Ini Oke, masalah oke. pengawas. Heeh. Ini untuk yang gladi atau yang ANBK yang barusan dibahas nih, yang silang nih. Gladi bersih. Gladi bersih. Gladi bersih sudah silang. Iya, karena yang Bapak Ibu anggarkan di sekolah-sekolah yang ditumpangi itu kan pengawas saat ANBK utama. Maksudnya yang ada amplopnya, itu kan pengawas saat ANBK utama, yang gladi kan belum ada. Nah, maka karena tidak ada, kita sama-sama minta bantuan pendampingnya daripada mereka mendampingi anaknya sendiri, ini sekaligus untuk latihan mental anak-anak SD dan MI yang menumpang. Begitu Mas Agus. Halo? Bisa ditangkap poinnya ya? Cukup jelas ya Bapak Ibu? Kaitannya dengan pengawas pas gladi bersih besok ya? Ya, jelas. Jelas ya? Oke. Berikutnya Bapak Ibu, pagi ini IndiHome agak tidak stabil. Mungkin hanya saya yang mengalami, semoga hanya saya yang mengalami. Di tempatnya Bapak Ibu stabil semua. Tapi kalau sudah tanda-tanda seperti ini, berarti nanti pas Bapak Ibu sinkron, wajib juga menggunakan internet cadangan. Internet cadangan itu yang beda provider sama internet utamanya Bapak Ibu. Sebagai contoh, Bapak Ibu, saya share screen ya. Oke. Koneksi yang kami gunakan, kami gunakan kabel, lalu saya juga pakai Telkomsel Orbit, tetapi saya isi live on. Telkomsel Orbit, tetapi saya isi live on. Sehingga koneksi yang jalan di server saya ini sudah 2 koneksi. Kabelnya sama live on-nya. Kita cek koneksinya. Ini dari pagi itu kadang dapatnya hanya 10, ini pas lumayan normal nih. Nah, pertama Bapak Ibu pastikan koneksinya Bapak Ibu stabil dulu. Nanti baru lanjut sinkron ya Bapak Ibu. Nah, yang kedua Bapak Ibu, kita checking untuk instalasi jaringan yang ada di servernya Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu buka dari run sini, Bapak Ibu ketik komen. Maksudnya kita buka komen prompt. Nih, Bapak Ibu ketik ipconfig. Nah, di sini sudah muncul nih. Untuk jaringan yang internet, Ethernet adapter internet. Ini maksudnya Bapak Ibu di jaringan, setting jaringannya nggih. Ini sudah mengganti namanya nih. Ini yang ke klien, ini yang ke internet. Ini klien, ini yang ke internet. Kalau saya biasanya saya tambah wireless adapter nih untuk cadangannya. Karena kadang ketika kabel bermasalah, saya malah pakai WiFi-nya karena bisa tethering HP atau pakai modem. Nah, terus ini namanya sudah klien internet ini. Terus kita cek nih Bapak Ibu, internet saya segmennya 1.4. Internet saya segmennya 1.4.
Lalu yang klien punya saya segmennya 0.202. Titik 202. Lalu untuk yang virtual box host only ini sudah dapat dari sistem ya Bapak Ibu. Nah, terus wireless LAN-nya ini punya saya Wi-Fi-nya segmennya 8, 192.168.8. Jadi pastikan tidak ada koneksi internet, pastikan tidak ada koneksi internet yang segmennya adalah 0. Itu karung hasilnya tak sampai. Tidak ada koneksi internet pas gaji. yang segmennya adalah 0. Oke. Gitu nggih Bapak Ibu, ini jelas dulu nggih. Tidak ada segmen internet yang 0. Ini kunci. Jadi kalau ini tidak kita penuhi nanti pasti ada masalah di tempatnya Bapak Ibu. Sampai sini dulu, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Monggo. Kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi, nggih. Baik, nggak ada, saya lanjutkan lagi, Bapak Ibu. Berikutnya, kaitannya dengan PHD yang kita gunakan. Pastikan Bapak Ibu menggunakan VHD Fresh. VHD Fresh itu modelnya masih seperti ini. New VHD ANBK 2021 Fresh. Ukurannya 22,599.094. Ini tanda-tanda kalau VHD-nya masih fresh. Lalu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita membuat folder. Ini kan saya akan membuat untuk ANBK SD, maka saya buat ANBK SD. Lalu yang sekarang ini adalah gladi bersih, maka saya buat folder namanya gladi bersih. Nah, saya kopikan VHD yang fresh dan saya rename namanya gladi bersih SD. Pastikan nggak ada spasinya untuk penulisannya ya Bapak Ibu. Di sini saya tulis gladi bersih SD. Nah, akan lebih baik lagi Bapak Ibu kalau diisi juga identitas dia ada di lab mana? Oh, dia ada di Labcom. Misal Bapak Ibu ada Labcom 1, Labcom 2, itu juga lebih baik lagi kalau Bapak Ibu tambahkan, ini berarti VHD gladi bersih yang lab komputer. Oke. Nanti pas ANBK utama juga saya sudah menyiapkan nih. Contohnya ini kan yang masih fresh ya Bapak Ibu, yang masih fresh. Nanti pas ANBK utama ini juga harus saya rename. Namanya ANBK utama SD Labcom. Nah, ini contohnya Bapak Ibu membuat folder yang isinya VHD, tetapi disesuaikan dengan eventnya. Contohnya ini gladi bersih, saya sudah buat gladi bersih, terus ini adalah VHD-nya. Wajib ya Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu nanti kalau ditanya VHD-nya ada di mana? VHD-nya niku masih di kelengkapan, lalu namanya masih new fresh pokoknya. Ini kalau namanya masih seperti ini kesulitan Bapak Ibu. Mana yang sudah dipakai, mana yang belum. Dan biasanya yang bermasalah itu seperti ini. Ketika Bapak Ibu tidak mau mengganti nama dan tidak mau memindahkan di folder yang akan digunakan. Lalu Bapak Ibu, setelah sinkronisasi,
Bapak Ibu itu wajib backup VHD hasil sinkron, maka pastikan minimal ya Bapak Ibu jenengan copy di komputer yang sama sekali, di hard disk eksternal itu sekali. Jadi minimal Bapak Ibu setelah sinkronisasi jenengan backup VHD-nya, terus yang hasil sinkron minimal di komputer yang Bapak Ibu digunakan minimal sekali di sini ada, lalu di hard disk eksternal atau SSD eksternal itu juga ada. Itu minimal. Jadi minimal Bapak Ibu backup ngopinya adalah di 2 tempat, di komputernya itu sama di SSD atau hard disk eksternal. Itu wajib. Yang ketiga, kita wajib update Windows sampai akhir. Maka kita checking update-nya ya. Kita checking update-nya, Bapak Ibu dari run ini aja, ketik update, maka nanti jenengan klik check for update. Oke, ini karena sudah saya matikan, saya pause saya lanjutin dulu. Jadi nanti ada tulisannya dia sudah up to date. Oh, ternyata dia butuh update nih Bapak Ibu. Kalau sebelum sinkron pastikan update dulu nih. Sebelum sinkron baik kalau Bapak Ibu update. Nah, ini komputer Bapak Ibu sudah up to date. Komputernya Bapak Ibu itu sudah up to date, maka sekarang saatnya kita pause update. Caranya dari advance option, lalu Bapak Ibu pilih di sini data, pilih select date, kapan kita matikan? Oh, sampai terakhir nih 27 November. Oke. Berarti Windows-nya Bapak Ibu sudah diupdate sampai akhir dan juga sudah di-pause. Nah, kalau kita mau cek versi Windows-nya berapa sih versi Windows-nya Bapak Ibu? Bapak Ibu klik kanan, Properties. Nanti Bapak Ibu sudah tahu versinya di sini adalah Windows 10 Pro versi 21H1. Berarti ini sudah yang paling akhir, 21H1. 21H1. Oke. Kita close ya Bapak Ibu. Nah, yang sering lupa juga Bapak Ibu, device name. Device name. Ini saya ulangi nggih. Bapak Ibu buka Explore, lalu dari this PC klik kanan, Properties. Properties. Di sini sudah ada device name. Namanya Proctor Labcom. Nah, biasanya tempatnya Bapak Ibu namanya desktop strip berapa gitu. Itu mohon nanti diganti dulu, caranya rename this PC. Rename this PC, nanti jenengan silahkan ganti, biasanya dia butuh restart. Oke, sampai sini. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Lanjut ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu download Exambro Admin, kita matikan dulu Defender-nya. Caranya dari sini, lalu buka ini, namanya Windows Security atau Windows Defender. Bapak Ibu buka yang gambarnya tameng ini, shield. Lalu Bapak Ibu di virus and threat protection setting, Bapak Ibu pilih manage setting. Terus real time protection, Bapak Ibu klik off. Yes. Ini real time protection. Sekarang kita akan buka web ANBK. Kita akan buka web ANBK. Ini akun sekolahnya Bapak Ibu masing-masing, nggih.
Terus WDDBK. Ini kita buka di tempatnya Bapak Ibu. Ini tak unpin saja. Lalu Bapak Ibu, kita akan download Proctor and Client Browser di sini, diklik. Kita akan download Proctor Browser Semi Online. Proctor Browser Semi Online. Jangan klik. Ini sudah terdownload ya Bapak Ibu. Kita buka nih. Ini sudah ke-download nih. Ini sudah ke-download, maka Bapak Ibu copy, klik kanan copy. Kita letakkan di drive C. Kita letakkan di drive C. Kenapa kok di drive C? Karena kita memastikan kita selalu pakai yang namanya exam browser terbaru. Kita selalu memakai exam browser yang terbaru. Ini jenengan ekstrak nggih, ekstrak to Proctor browser. Kenapa kok ada angka 3-nya? Karena saya sudah download sampai 3 kali. Saya sudah download sampai 3 kali, makanya munculnya banyak seperti ini. Berikutnya, Bapak Ibu, kita buka lagi yang tameng nih. Kita buka lagi yang tameng ini, lalu Bapak Ibu scroll ke bawah, ada folder namanya exclusion. Ada folder, ada tampilan namanya exclusion. Bapak Ibu pilih add or remove exclusion. Lalu jenengan tambahkan add an exclusion. Pilih yang pertama adalah folder. Pilih yang pertama adalah folder. Oke. Kita pilih yang ini Bapak Ibu, Proctor Browser Semi Online. Jadi yang tadi sudah kita ekstrak, kita pilih select folder. Yes. Lalu X and exclusion lagi. Bapak Ibu pilihnya adalah file. Bapak Ibu pilihnya adalah file. Nih. Sekarang yang belum diekstrak nih. Kita juga masukkan. Maka sudah. Kembali lagi ke tampilan yang tameng ini, kita hidupkan sekarang. Kita hidupkan manage setting ini, kita hidupkan proteksinya. Sehingga Bapak Ibu, servernya Bapak Ibu, defendernya on, dan nanti semoga tidak kena ransomware. Oke, ini sampai sini. Kita lihat nih. Kalau browsing pastikan tidak pakai Chrome ya Bapak Ibu. Kalau browsing jenengan tidak pakai Chrome. Kenapa? Karena Chrome-nya nanti dipakai untuk menjalankan exam bro-nya. Langkah berikutnya Bapak Ibu, kita buka nih drive C tadi. Dari Proctor Semi Online-nya tadi, ini klik kanan, send to desktop. Klik kanan lagi, pin to taskbar. Taskbar itu nanti munculnya di bawah ini. Klik kanan lagi, properties. Nih, pilih compatibility. Pilih run this program as an administrator. Apply. Oke. Ini sudah disiapkan exam bro-nya. Berikutnya, Bapak Ibu, kita harus memastikan jaringannya Bapak Ibu, mana yang untuk klien, mana yang untuk internet. Maka Bapak Ibu pilih di jaringan internet ini, network and internet setting. Terus Bapak Ibu pilih change adapter option. Oke, yang ke klien pastikan di sini ada crash 2. Yang ke klien pastikan di sini ada crash 2. Maka kita akan setting ya, Bapak Ibu, kita akan setting dari Oracle VM VirtualBox dihidupkan, dijalankan. Oke. Kita pilih new. Lalu ini namanya nih, Gladi SD Labcom. Lalu kita pilih versinya.
versinya adalah Windows 2012 64 bit. Kita pilih next. Terus ini adalah pembagian RAM-nya Bapak Ibu. Ini adalah pembagian RAM-nya. Pastikan tidak melewati garis merahnya ini Bapak Ibu. Pastikan tidak melewati garis merahnya ini. Mau taruh di sini pun oke. Bapak Ibu lalu pilih next. Yang kedua, Bapak Ibu pilih use an existing virtual hard disk file. Ini kita cari nih. Kita cari. Nah, Bapak Ibu pilihnya adalah add. Pilih add. Tadi sudah jelas nih, kita pakainya adalah folder ANBKSD, gladi bersih SD Labcom. Maka jenengan sudah tidak lupa letaknya VHD itu ada di mana. Oke, ini di sini. Klik open, choose, create. Ini sudah gladi Labcom. Lalu Bapak Ibu pilih setting. Pilih setting. Nah, sebelum melanjutkan setting, di bagian bawah untuk date-nya, waktunya, dan jamnya, pastikan benar nggih Bapak Ibu. Pastikan benar jam dan tanggalnya. Cek di HP-nya Bapak Ibu. Oh, sudah benar nih, tanggal 23 Oktober 2021 jam 8.55. Oke, nanti Bapak Ibu klik di sistem. Ini. Jenengan centang hardware clock in UTC time. Prosesor diklik. Kita geser nih prosesornya. Nah, prosesor ini Bapak Ibu boleh separuh-separuh, Bapak Ibu boleh separuh-separuh, atau 3 dan 5, ini boleh. Yang berat itu kalau Bapak Ibu hanya 1 CPU, ini tidak diizinkan. Bapak Ibu boleh pilih di sini 2, 3, atau 4. Ini silahkan. 2, 3, 4 nanti Bapak Ibu uji coba karena sesuai dengan kemampuan dari prosesornya Bapak Ibu masing-masing. Lalu Bapak Ibu pilih di network. Di sini pilih bridge adapter. Sekali lagi tadi Bapak Ibu harus tahu dan menghafalkan untuk jaringannya yang lokal itu pakai yang mana sih? Oh, jaringan yang lokal kita pakai Crash 2. Pakainya Crash 2. Maka kita isi di sini adalah yang Crash 2. Lalu adapter 2, Bapak Ibu enable network adapter, jenengan pilih NAT. Oke. Oracle VM sudah beres. Silahkan close. Ini di close. Langkah berikutnya adalah Bapak Ibu jalankan ini. Exam browsernya dijalankan. Double klik yes ya. Kita jalankan. Lalu langkah pertama adalah Bapak Ibu set virtual machine name, diklik. Kita cari VHD yang tadi sudah kita tambahkan, gladi SD Labcom, pilih set. Lalu yang kedua, Chrome yang Bapak Ibu gunakan, pastikan sudah Chrome yang terbaru. Pastikan sudah Chrome yang terbaru. Kita pilih set Chrome Excepted. Ini di local disk C, program file, Google, Chrome, application, Chrome. Open. Nah, yang menjadi patokan ini, Kondisi kalau start virtual machine, tanda anak panahnya warnanya hijau, itu Bapak Ibu boleh close ini. Kalau start virtual machine, tanda anak panahnya warnanya hijau, Bapak Ibu boleh close di sini. Kalau tidak boleh. Karena nanti VHD-nya yang rusak. Nah, tadi
Kita sudah setting nih. Maaf, mute dulu nggih. Oke, mohon maaf saya paksa mute nggih. Oke, tadi saya ulangi lagi. Star virtual mesinnya ini warnanya hijau, Bapak Ibu boleh klik di sini, atau di sini kalau mau keluar itu dari sini. Nah, sekarang kita akan coba jalankan Star virtual mesin. Kita coba jalankan Star virtual mesinnya. Ini baru proses nggih, Bapak Ibu. Masih loading, Bapak Ibu, sabar nggih. Oke, Bapak Ibu, di grup itu rame yang tampilan seperti ini nih. Tampilannya adalah incognito atau penyamaran. Pastikan kita rubah dulu di normal view. Passwordnya normal. N0, caps lock-nya jangan hidup ya. N0RM4L. Jadi setelah muncul seperti ini, Bapak Ibu, pilih untuk tampilannya dibuat menjadi normal. Tampilannya dibuat menjadi normal. Oke. Terus di sini Bapak Ibu klik reload lagi nggak apa-apa nih. Tampilannya pastikan tadi menjadi normal.
Kalau masih masalah, kita coba cari Chrome-nya, Bapak Ibu. Oke, ternyata tampilannya masih incognito. Oke, Bapak Ibu. Untuk incognito-nya, kita bisa matikan juga. Kita bisa mematikan juga. Mematikan di Chrome-nya. Nah, sebelum kita matikan, ini kita close dulu ya Bapak Ibu. Kita akan mematikan paksa incognito-nya. Maka Bapak Ibu pilih ke tampilan 1, 2 ini dulu. Jangan lupa jenengan ACPI Sudon Virtual Machine dulu. Kita akan mematikan incognito yang di Chrome-nya. Ini diklik ya. Nanti boleh di close-nya sampai start virtual machine. Warnanya adalah hijau. Sampai warnanya adalah hijau. Kita tunggu sampai warnanya adalah hijau. Oke. Setelah itu Bapak Ibu kita bisa close dulu ya. Kita bisa close. Kita akan mematikan incognito-nya. Kita akan mematikan incognito-nya yang ada di Chrome ini. Oke, saya akan membuka mic-nya dulu sambil saya akan, ini tadi ada beberapa teman sudah coba nih. Mic-nya sudah saya aktifkan ke Bapak Ibu. Yang mau demo menghidupkan incognitos. Monggo, siapa Bapak Ibu? Nanti saya aktifkan jenengan jadi presenter. Halo Bapak Ibu. Oh, meeting option-nya belum ya? Sorry.
Oke, mic-nya udah saya aktifkan. Yang mau demo Bapak Ibu untuk mengaktifkan mematikan incognito-nya, monggo siapa? Halo? Sudah ada panduan di YouTube. Nah, saya bukakan nggih. Oke, saya share lagi Bapak Ibu. Nah, mohon maaf. Jumpa lagi update aktifkan ketika Bapak Ibu menjalankan Exambro admin atau CBT Sin, oke, untuk yang versi semi online. Nah, ketika dijalankan muncul seperti ini terus, yaitu muncul incognito. Oke, nah mungkin Bapak Ibu bingung di sini, oke, jadi tidak perlu meng-close. Nah, nanti akan kita disable atau nonaktifkan secara permanen. Nah, biasanya Bapak Ibu setiap mengaktifkan VHD-nya itu selalu muncul seperti ini dan harus meng-close terlebih dahulu. Oke. Nah, nanti di sini kita akan melalui regedit. Nah, namun di sini sudah dikemas dalam satu file registry. Oke, jadi nanti tinggal satu kali klik. Jadi Bapak Ibu tidak perlu masuk ke registry. Oke, jadi tidak perlu mencari settingannya atau konfigurasi registernya, jadi langsung menggunakan satu file. Oke, ini filenya seperti ini. Oke, ini filenya. Oke, kita nah ini dia filenya, disable incognito. Nanti tinggal kita klik atau double klik, maka nanti akan secara otomatis disable untuk incognito-nya. Oke, di sini kita shutdown atau kita off-kan terlebih dahulu. Oke, kita HCPI shutdown. Nah, namun jika tampilan Bapak Ibu seperti ini, nah biasanya itu seperti ini. Nah, maka Bapak Ibu silakan klik satu atau dua ini. Oke. Kemudian kita shutdown terlebih dahulu untuk VHD-nya atau Exambro admin-nya. Baru nanti kita klik atau double klik file disable incognito ini. Oke, untuk file ini nanti Bapak Ibu bisa download di deskripsi, silakan di-download saja filenya. Oke. Kita tunggu VHD-nya hingga off, hingga menutup sendiri. Nanti kita coba jalankan lagi apakah masih muncul incognito-nya atau tidak. Baik, sudah shutdown atau power off. Untuk VHD-nya kita close terlebih dahulu untuk Exambro admin-nya. Nanti kita jalankan lagi. Oke, di sini kita jalankan file disable incognito-nya. Silakan Bapak Ibu klik atau di double klik seperti ini. Oke, kemudian jika muncul warning seperti ini, silakan klik run. Oke, kemudian ada register editor. Kemudian Bapak Ibu silakan pilih yes. Oke, di sini akan muncul seperti ini bahwa register ini berhasil. Oke. Nah, ini sudah berhasil untuk registrinya. Kita pilih OK. Oke. Nah, sekarang kita coba jalankan kembali untuk Proctor browsernya.
Oke, kita jalankan. Apakah masih muncul atau tidak untuk incognito-nya? Oke, kita start. Oke, kita tunggu proses loading VHD-nya. Apakah setelah ini muncul incognito atau langsung muncul login CBT Scene. Oke, untuk filenya nanti Bapak Ibu silakan download di deskripsi video, silakan dicek, sudah saya sertakan, silakan tinggal di download saja untuk file disable incognito-nya. Oke, jadi Bapak Ibu tidak perlu melalui registry untuk melakukan setting. Oke, nah seperti ini. Incognito-nya sudah tidak muncul lagi, jadi langsung ke CBT Scene login. Oke, nah, artinya sudah berhasil, jadi cukup satu klik file tersebut. Oke, begitu Bapak Ibu. Nah, tadi untuk filenya sudah dikirimkan dari Mas Agus nih. Sudah kirim di grup juga. Bapak Ibu bisa download, terus nanti coba Bapak Ibu mencoba di servernya Bapak Ibu masing-masing. Oke, saya lanjutkan lagi nggih. Tadi saya juga sudah menjalankan, saya sudah download disable incognito-nya, nih. Terus kita jalankan lagi, Exambro admin-nya kita jalanin lagi nih. Kalau menjalankan yang berikutnya, Bapak Ibu, kalau menjalankan yang berikutnya, Bapak Ibu tidak perlu setting ini lagi. Set virtual mesin nggak perlu, set Chrome Excepet itu juga nggak perlu. Langsung jenengan start virtual mesin aja. Start virtual mesin, oke. Bapak Ibu bisa download di grup ya, sudah dibagi sama Mas Agus, Mas Rukin. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke, kita masih tunggu ya Bapak Ibu. Memang harus ekstra bersabar. Kalau Bapak Ibu pakai servernya bukan Xeon, secara kecepatan lebih cepat, contohnya i7 generasi 11 gitu. Tetapi kalau Xeon memang menangnya adalah di ketahanan. Dia mau hidup sebulan, 2 bulan, itu nggak ada masalah. Kita tunggu. Starter run, oke. Tambahan Bapak Ibu besok hari Minggu jam
1 itu batas akhir Bapak Ibu sudah selesai sinkron semua. Bapak Ibu sudah sinkron semua. Nah ini sebelum Bapak Ibu patching ya, tampilannya kita ke normal dulu. Normal view, N, 0, R, M, 4L. Jadi untuk patching, auto patching seperti ini, yang pertama gini, Bapak Ibu kalau tidak muncul auto patching, jenengan cek dulu provider internetnya jenengan. Providernya internet jenengan itu kalau tidak muncul auto patching berarti itu ada masalah koneksi dari providernya yang Bapak Ibu gunakan. Mohon maaf, saya mute lagi nggih. Oh, udah mute. Oke. Dengan koneksi ke kementerian, servernya kementerian. Kita klik pembaruan, pastikan di sini sudah 13.001. Ini berarti masih fresh. Kita klik pembaruan. Oke, ini proses auto patching ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kaitannya gladi bersih ini wajib atau tidak bagi siswa? Saya katakan untuk kondisi yang memungkinkan wajib. Kondisi yang memungkinkan itu apa? 1, siswa tersebut dalam kondisi sehat. 2, siswa tersebut memang berada di Kabupaten Magelang dan bisa mengikuti. Itu maksudnya yang wajib. Misal siswa kok ada bapak ibunya baru ada halangan, ya mereka tidak ikut gladi bersih nggak apa-apa. Tapi kalau yang memungkinkan kondisinya juga sehat, itu silahkan gladi bersih. Untuk menutup maaf, saya mute lagi nggih. Jam 09.00 kurang 6 menit jam. Oke, mohon maaf saya paksa mute nih. Berikutnya, Bapak Ibu. Nah, untuk teman-teman SMP, sebelum jenengan memasukkan ID Proctor, jenengan cek dulu sekali lagi di webnya jenengan. Jenengan cek sekali lagi di webnya jenengan, di Asesmen Nasional, Pengaturan Sesi. Di Asesmen Nasional, Pengaturan Sesi, kaitannya dengan rekap. Lihat rekap ya. Nah, lihat rekap di sini, contohnya di sekolah kami kami menggunakan 2 lab, satu adalah lab komputer, satu labcom new. Nih, yang satu dibebani sampai 30, ini 24 dan 22. Nah, nanti memasukkan ID-nya tidak boleh keliru, harus ID yang ada di labnya Bapak Ibu. Oke, contohnya di sini, saya akan memasukkan ID yang ini, CO5D. Oke, kita masukkan saja. ID Proctor-nya kita masukkan. Nah, serial number Bapak Ibu, serial number wajib dicatat nih. Serial number-nya wajib dicatat. Serial number wajib dicatat. Ini serial number servernya Bapak Ibu.
Sekarang kita akan memasukkan password. Kita akan memasukkan password. Passwordnya dapat dari mana? Passwordnya ada di webnya Bapak Ibu. Passwordnya ada di webnya Bapak Ibu di bagian komputer Proctor nih. Oke, kita masukkan passwordnya nggih. Kalau sudah, kita submit. Pastikan ID Proctor tidak keliru, serial number sudah dicatat, password juga sudah benar. Di sini versinya sudah 13.0.0.12, submit. Kalau Bapak Ibu belum patching, dia masih 0.1 tapi dimasukin ID Proctor sama password, itu nggak akan masuk Bapak Ibu. Selalu salah gitu. Oke, standby karena jadwal sinkron kami itu jam 2 siang. Jadwal sinkron kami jam 2 siang, tetapi paling tidak nanti tahapan-tahapan untuk sinkronisasi Bapak Ibu harus lihat di web. Di web itu panduannya agak keliru, dia versinya jadi 13.0.0.11, seharusnya kan 12. Oke, begitu Bapak Ibu, saya hidupkan lagi mic-nya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu kita akan diskusi. Monggo, sampai sini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Halo, ada pertanyaan kah? Tidak ada? Nah, prinsip ya, beberapa prinsip kemarin. Foto-foto di grup saya perlihatkan aja deh. Saya itu sebetulnya sudah beberapa kali mengingatkan loh ya. Di ngapunten saya tidak berniat menyinggung siapapun nggih. Ini cuma memperlihatkan kalau beberapa hal masih belum tepat. Contohnya, oke ketemu nih. Bentar. Ini saya tidak bermaksud menyinggung siapapun. Disclaimer-nya itu ya. Saya tidak bermaksud menyinggung siapapun, tapi teman-teman SD, SMP juga masih banyak foto siswanya nggak pakai masker. Gurunya juga. Kenapa kok saya nggak pakai masker saat ini? Karena saya ada di lab sendirian. Saya sekarang ada di lab sendirian, maka saya nggak pakai masker nih. Seharusnya ya pakai masker, tetapi dari tadi ngomong terus, lumayan berat kalau saya bicara terus masih pakai masker. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan kalau jenengan sampai ambil foto itu, pastikan siswanya itu menggunakan masker. Pastikan siswa dan gurunya menggunakan masker. Itu nggih, Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan nih di kolom chat. Apakah Exambro klien masih sama dengan ANBK SMP? Selama belum ada updatean terbaru di web ANBK berarti masih sama. Kalau sudah ada updatean terbaru berarti berbeda. Gitu nggih, Bapak Ibu? Ada pertanyaan lagi? Cukup jelas sih nampaknya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, berarti kita cukupkan. Pastikan yang pertama jenengan checking kesehatan dari server, sistem operasinya, lalu dari jaringan komputernya, jaringan listriknya, ada koneksi internet cadangan, itu dipastikan beres. Nah, besok untuk yang mengawas, kita silangkan yang ada di SMP dan MTS, biar anak-anak sudah mulai latihan, terutama anak-anak SD sudah mulai latihan kalau yang nunggu itu bukan gurunya sendiri. Gitu Bapak Ibu, saya stop recording ya.